Serangan dahsyat Fatahillah yang menghancurkan kekuasaan Portugis. Pendahuluan. Nama Fatahillah atau Faletehan tercatat dengan tinta emas dalam sejarah perjuangan Nusantara. Sebagai tokoh yang berhasil mengusir kekuasaan Portugis dari Sunda Kelapa pada tahun 1527, Fatahillah menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme di Nusantara. Serangan dahsyat yang dilancarkannya tidak hanya menghancurkan ambisi Portugis untuk menguasai pelabuhan strategis ini, tetapi juga menjadi awal mula berdirinya kota Jakarta. Dalam artikel ini, kita akan menggali lebih dalam tentang strategi, latar belakang, dan dampak dari serangan dahsyat yang dipimpin oleh Fatahillah. Kisah ini mengajarkan bahwa kecerdikan dan semangat juang mampu menggulingkan kekuatan besar sekalipun. Latar belakang, Portugis dan ambisi di Nusantara. Pada awal abad ke-16, Portugis merupakan salah satu kekuatan maritim terbesar di dunia. Setelah berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511, mereka memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah di Nusantara, termasuk Sunda Kelapa, yang merupakan pelabuhan strategis di pesisir barat Pulau Jawa. Sunda Kelapa, yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda, memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang perdagangan internasional. Portugis melihat peluang besar untuk menguasai pelabuhan ini guna memperkuat jalur perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1522, Portugis berhasil menandatangani perjanjian dengan Kerajaan Sunda untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Keterlibatan Kesultanan Demak. Kesultanan Demak, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa, merasa terancam oleh kehadiran Portugis di Sunda Kelapa. Sebagai kerajaan yang bercita-cita menyebarkan Islam di seluruh Jawa, Demak memandang Portugis sebagai ancaman terhadap stabilitas politik dan budaya Islam di Nusantara. Fatahillah, seorang panglima yang berasal dari Pasai dan memiliki hubungan erat dengan Demak, diutus untuk memimpin ekspedisi militer guna merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Misi ini tidak hanya bertujuan mengusir penjajah tetapi juga memastikan bahwa Sunda Kelapa menjadi bagian dari kekuasaan Islam. Serangan dahsyat Fatahillah. Persiapan strategi. Fatahillah mempersiapkan serangan dengan sangat matang. Ia mengumpulkan pasukan yang terdiri dari prajurit Demak, Cirebon, dan Banten. Dalam persiapannya, Fatahillah tidak hanya mengandalkan kekuatan militer tetapi juga memanfaatkan jaringan diplomasi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat lokal. Pemetaan medan perang. Sebelum melancarkan serangan, Fatahillah mempelajari kondisi geografis Sunda Kelapa. Ia menyadari bahwa pelabuhan ini dikelilingi oleh sungai dan rawa-rawa yang dapat dimanfaatkan untuk melancarkan serangan mendadak. Persenjataan tradisional. Pasukan Fatahillah dilengkapi dengan senjata tradisional seperti tombak, panah, dan keris. Meskipun tidak sebanding dengan senjata api Portugis, pasukan ini memiliki keunggulan dalam mobilitas dan pengetahuan medan. Pelaksanaan serangan. Pada bulan Juni 1527, Fatahillah melancarkan serangan besar-besaran terhadap benteng Portugis di Sunda Kelapa. Serangan ini dilakukan secara bertahap untuk melemahkan pertahanan musuh. Serangan mendadak. Pasukan Fatahillah memulai serangan pada malam hari untuk mengejutkan pertahanan Portugis. Mereka menggunakan perahu-perahu kecil untuk menyusup ke pelabuhan dan menyerang dari berbagai arah. Penguasaan benteng. Setelah pertempuran sengit, pasukan Fatahillah berhasil merebut benteng Portugis. Banyak tentara Portugis yang tewas atau melarikan diri, sementara persenjataan mereka disita oleh pasukan Fatahillah. Kemenangan yang gemilang. Kemenangan ini tidak hanya mengusir Portugis dari Sunda Kelapa tetapi juga menghancurkan ambisi mereka untuk menguasai wilayah ini. Sebagai bentuk peringatan, Fatahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Nama ini kemudian berkembang menjadi Jakarta,
ibu kota Indonesia saat ini. Dampak serangan Fatahillah. Pengaruh terhadap Kesultanan Demak. Keberhasilan Fatahillah meningkatkan reputasi Kesultanan Demak sebagai kekuatan politik dan militer yang dominan di Jawa. Kemenangan ini juga memperkuat posisi Islam di wilayah pesisir barat Jawa, membuka jalan bagi penyebaran agama yang lebih luas. Melemahnya pengaruh Portugis. Kekalahan di Sunda Kelapa menjadi pukulan telak bagi Portugis. Meskipun mereka masih menguasai beberapa wilayah di Nusantara, ambisi mereka untuk mengontrol seluruh jalur perdagangan rempah-rempah menjadi semakin sulit direalisasikan. Inspirasi perlawanan. Kisah kemenangan Fatahillah menjadi inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya dalam melawan penjajahan. Semangat juangnya menunjukkan bahwa kolonialisme dapat dilawan dengan persatuan dan strategi yang tepat. Taktik jenius Fatahillah. Memanfaatkan kelemahan lawan. Fatahillah dengan cerdik memanfaatkan kelemahan Portugis, seperti ketergantungan mereka pada benteng dan kurangnya pengetahuan tentang medan lokal. Ia menggunakan mobilitas pasukannya untuk menyerang dari arah yang tidak terduga. Diplomasi lokal. Selain kekuatan militer, Fatahillah juga menggunakan pendekatan diplomasi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat lokal. Dukungan ini memberikan keuntungan strategis dalam bentuk informasi dan suplai logistik. Kepemimpinan yang karismatik. Sebagai pemimpin, Fatahillah mampu memotivasi pasukannya untuk berjuang dengan semangat tinggi. Ia tidak hanya memimpin di medan perang tetapi juga memberikan teladan dalam menjaga moral pasukan. Penutup. Serangan dahsyat Fatahillah yang menghancurkan kekuasaan Portugis di Sunda Kelapa adalah salah satu momen paling penting dalam sejarah Nusantara. Keberhasilannya menunjukkan bahwa kekuatan penjajah dapat dilawan dengan keberanian, strategi, dan persatuan. Hingga hari ini, nama Fatahillah dikenang sebagai pahlawan yang membuka jalan bagi lahirnya Jakarta dan semangat perjuangan melawan kolonialisme. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya menghargai sejarah dan meneladani semangat juang para pendahulu dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan mengenang perjuangan seperti ini, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia.